Hai, saya Hari Xiao, saya adalah mantan atlet sepatu roda nasional. Hari ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana kita melakukan latihan-latihan fisik atau physical conditioning khusus buat kamu para urban skaters. Kenapa urban skates dan kenapa latihan fisik? Nah, saya lihat akhir-akhir ini banyak teman-teman, mungkin termasuk kamu juga, yang mulai menyukai olahraga sepatu roda. Ada yang menggunakan inline skating, seperti yang saya punya. Ini kebetulan karena saya adalah mantan atlet speed skater, jadi saya lebih suka menggunakan speed. Tapi ada juga yang model urban, yaitu untuk kamu yang lebih cenderung untuk menggunakannya untuk rekreasi atau untuk kebugaran. Ada juga yang sekarang mulai menggunakan quad skates. Nah, seperti ini. Ya, ini yang saya punya juga, yaitu sepatu roda jadul yang sekarang lagi mulai marak untuk digunakan kembali untuk berolahraga, rekreasi, dan juga untuk meningkatkan kebugaran. Oke? Kenapa latihan fisik? Kenapa nggak langsung aja pakai sepatu roda? Kalau misalnya kamu bermain sepatu roda ini adalah olahraga yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Tentunya kamu pengen bisa bersepatu roda dengan waktu yang lebih lama dan menempuh jarak yang lebih panjang. Ya, nah oleh karena itu kita perlu banget mempersiapkan kondisi fisik kita supaya kita bisa bersepatu roda lebih lama dan lebih panjang durasi dan jaraknya. Oke? Latihan fisik yang akan saya bagikan ini latihan-latihan yang sangat sederhana ya, dan bisa diikuti oleh para urban skaters, bukan untuk atlet speed ataupun atlet slalom ataupun atlet yang lain-lain. Kenapa? Karena untuk atlet pasti porsi intensitas latihannya berbeda sekali ya. Sekali lagi ini khusus untuk para urban dan recreational skaters. Nah, latihan-latihan ini yang pertama sederhana, ya, mudah sekali diikuti. Yang kedua, tidak membutuhkan alat apapun, cukup kamu memakai pakaian olahraga dan pakai sepatu olahraga. Yang ketiga, latihan ini bisa dilakukan di mana saja, tidak membutuhkan space yang luas. Ya, kamu lihat saat ini saya juga melakukannya di ruang perpustakaan di rumah saya dan tidak terlalu besar. Bahkan kalau misalnya kamu sedang bepergian ke luar kota dan kamu ada di kamar hotel pun, kamu bisa melakukannya di dalam kamar hotel. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah latihan ini tidak membutuhkan waktu yang panjang. Cukup 20 menit atau paling lama 30 menit setiap hari atau setiap sesi latihan, dan kamu bisa melakukannya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali setiap minggu tergantung kebutuhan kamu. Ayo, mari kita mulai. Sebelum mulai latihan, lakukan pemanasan terlebih dahulu, baik pada tubuh bagian atas dan terutama sekali pada tubuh bagian bawah. Olahraga sepatu roda atau inline skates ini adalah olahraga kaki. Ya. Karena itu, lakukan pemanasan yang cukup terutama di bagian kaki. Ya, terutama otot-otot quadriceps, gluteus maximus atau hips, dan juga otot-otot core atau di bagian abdominal. Itu adalah 3 otot utama yang paling kita gunakan dalam olahraga sepatu roda. Nah, ini adalah latihan pertama yang kita sebut dengan basic position. Itu posisi dasar sepatu roda. Dengan seperti itu kita tahan, perhatikan lutut dengan ujung kaki sejajar dan punggung kira-kira membentuk sudut 45 derajat, dan kita tahan selama 15 detik atau 30 detik atau bahkan 1 menit jika kamu sudah cukup kuat. Nah, seperti itu kira-kira posisinya ya. Kemudian yang kedua adalah skater squats. Ini sama posisinya seperti basic position, tapi kemudian kamu lakukan gerakan seperti itu ya, kakinya naik turun seperti gerakan pumping atau memompa. Boleh juga kamu iringi dengan gerakan tangan yang santai saja ya. Ingat, fokusnya tetap pada kaki, bukan pada gerakan tangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sama dengan squat tapi one leg squat. Itu squat dengan satu kaki seperti ini. Kamu bisa melakukannya berganti-ganti, satu kaki kanan, satu kaki kiri ya. Tidak perlu terlalu turun ke bawah karena kamu bukan atlet ya. Ini adalah untuk fitness skating. Atau kamu bisa lakukan juga dengan cara seperti ini. Jadi pumping kakinya bisa 3 kali kanan, 3 kali kiri, atau 5 kali, atau bahkan kalau kamu sudah kuat, kamu bisa melakukan 8, 10, sampai 12 kali setiap kali. Kemudian bisa juga kamu lakukan seperti ini ya, satu-satu, tapi kemudian kakinya diangkat tinggi ke atas. Ya. Kamu bisa variasikan supaya tidak bosan ya. Jadi setiap kali bisa kamu ganti-ganti jenis latihan one leg squat ini.
Kemudian yang keempat adalah body weight transition. Perpindahan berat badan ini adalah unsur yang penting sekali dalam inline skating. Ya. Nah, maka kita perlu melatih. Perhatikan setiap kali berat badan kita berpindah dari kaki kanan ke kaki kiri. Ketika berpindah ke kaki kanan, maka seluruh tenaga difokuskan di kaki kanan dan kaki kirinya kosong. Tidak ada tenaga. Ya. Kamu bisa juga lakukan dengan gerakan tangan yang rileks. Ingat sekali lagi, latihan ini fokusnya pada kaki, bukan pada gerakan ayunan tangan. Iya, perhatikan perpindahan berat badan. Iya, seperti itu. Ya, badan tidak perlu terlalu membungkuk. Nah, kemudian yang kelima, mirip dengan body weight transition, tapi saya sebutnya sebagai body weight compressing. Jadi ada bagian kaki yang melakukan compression, ya, dengan satu kaki kamu angkat seperti itu dan ditahan beberapa detik. Iya. Oke, pindah dari satu kaki kanan ke kaki kiri, begitu pula seterusnya. Bisa juga kamu lakukan dengan cara yang sedikit berbeda, ya, dengan pumping. Nah, seperti ini. Jadi ketika kamu lakukan compressing, sekaligus kamu melakukan pumping, bisa 3 kali, 5 kali, atau even 10-15 kali jika kamu sudah lebih kuat melakukannya. Iya. Oke. Yang berikutnya adalah dryland skates. Dryland skates ini seperti gerakan bermain sepatu roda atau inline skates, ya. Nah, perhatikan ada perpindahan berat badan, body weight transition, ada compressing leg, dan juga ada recovering leg ketika kaki ke belakang, dan perhatikan putaran kakinya, kemudian berpindah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan seperti itu. Sekali lagi badan tidak perlu terlalu membungkuk, ya, secukupnya saja kira-kira 45 derajat. Tangan bisa mengayun dengan santai, tetap fokuskan pada kaki, terutama di quadriceps, kemudian juga core dan hips atau glutes. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketujuh, yaitu skater side lunges. Ini adalah gerakan lunges, tapi kita sesuaikan untuk skater dan gerakannya ke samping. Ya, perhatikan tangan juga mengikuti, mengayun, dan badan tidak terlalu membungkuk. Posisi kaki yang satu lurus dan yang satunya agak ditekuk. Nah, itu tadi 7 macam gerakan latihan fisik untuk para urban skaters yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ingat, setiap latihan awali dengan yang paling ringan yang bisa kamu lakukan. Setelah itu, kalau kalian sudah mulai terbiasa, baru mulai ditingkatkan sedikit demi sedikit, baik durasi maupun frekuensinya. Oke, ayo kita latihan dan jadilah sehat dan bugar dengan inline skating. Kalau kalian suka tips-tips yang saya bagikan, silakan klik like, kasih komen. Kalian boleh share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel saya.